Halo, loh, apa kabar? Saya aja Anda hari ini ngobrol untuk yang kedua kalinya bersama dengan Bung Rocky. Dan Bung Rocky kemarin itu akhirnya acara apa ya? Acara seruan Salemba itu dibacakan ya oleh dua orang profesor. Ini kebetulan profesornya dua-duanya wanita ya. Ini profesor yang kita sering sahabat Anda, Sulis Iya. Yowati Irianto dan juga Profesor Valina Singga Subekti. Satu guru besar hukum, satu guru besar ilmu politik dan Ya, yang sahabat saya dua-duanya. yes ya, Sina. ya, ya, ya. Nah, yang juga sangat menarik itu kemarin adalah bukan hanya guru besar tapi juga ada dosen dan mahasiswa dan salah satu poin ketika jumpa pers berlangsung yang jumpa pers yang dipimpin oleh Dewan Guru Besar UI Profesor Harkisuti Harkisnowo itu bukan hanya mahasiswa jelas menyerukan bahwa mereka akan turun dengan apa dengan eskalasi yang lebih lebih besar lagi. Nah, ternyata ini ada kesepakatan juga mereka tidak akan turun sendirian, tapi bersama para guru besar juga akan turun ke jalan. Ini baru seru ini menurut saya. Konstelasi itu udah terbentuk sebetulnya mungkin dari 2-3 minggu lalu karena semua sifat yang deklaratoar ya itu deklarasi-deklarasi yang dibuat oleh banyak kampus itu terutama guru besar tidak dipedulikan oleh Jokowi. Ya, Jadi mereka menganggap ya kalau begitu kalau suara tidak bisa didengar ya gerakan aja kan. Kan sebetulnya kalau seandainya Pak Jokowi mengundang mereka itu untuk ya sekedar untuk memikirkan bangsa bersama dengan presiden mungkin nggak sedalam ini sebetulnya kekecewaan para guru besar atau kampus umumnya. Tapi Jokowi mengabaikan itu kan. Jokowi bahkan menantang tuh dan melalui Muldoko, melalui Pak Luhut segala macam itu, bahwa ini kan guru-guru besar nih sebaiknya ngurus kampus segala macam. Ini kan artinya Jokowi menghindar untuk bercakap-cakap dengan kaum intelektual atau jangan sebut intelektual lah, oleh kaum yang peduli Indonesia itu dari perspektif akademis, itu bukan perspektif politis sebetulnya kan. Nah, kegagalan Jokowi itu atau ketidakmampuan Jokowi ya akhirnya menyebabkan atau menghasilkan jaringan yang makin luas, yaitu guru besar akan turun ke jalan, dosen pasti akan ikut tuh, keluarga mahasiswa juga pasti akan tiba di situ. Jadi ini sesuatu yang udah kita duga dari awal, atau kita kita anggap bahwa memang ini akan terjadi. Yang walaupun orang bilang yang nggak mungkin, nggak bisa, karena soal etik itu mencengkram terlalu kuat di kepala guru-guru besar ini kan. Jadi apapun orientasi politik mereka, tetap mereka bersepakat bahwa negeri ini sedang berbahaya secara demokrasi itu dan bahaya itu harusnya didengar oleh Jokowi. Tetapi apa jawab Jokowi? Saya nggak peduli kira-kira begitu. Saya bahkan mau mengangkat diri saya sebagai pimpinan dari 5-6 partai koalisi itu. Jadi itu arogansi itu kan yang diperlihatkan oleh Jokowi. ya, ya, ya. Dan ini ya, saya kira seruan dari kalau guru besar udah turun ke jalan gitu. Kalau kita selama ini kan mereka itu kita selalu dengar seruan moral begitu. Tapi kelihatannya memang tahapannya seperti yang Anda sebut tadi karena Jokowi tidak peduli ya tidak ada jalan lain kecuali mereka harus turun ke jalan. Dan itu kan juga disampaikan oleh para mantan petinggi TNI sebelumnya ya, para purnawirawan jenderal yang juga menyatakan bahwa mereka kayaknya kalau cuma seruan moral nggak cukup karena mereka berhadapan dengan orang yang tidak bermoral. Begitu jadi harus turun langsung ke jalan. Itu kan akhirnya soundbite-nya itu jadi kasar tuh. Ini orang nggak bermoral, ya nggak perlu dikasih teguran moral, turun ke jalan aja kan. Dianggap Jokowi betul-betul tidak bermoral. Dan memang begitu. Kan Jokowi, buruh tidak mau dia temui itu demonstrasi di depan istana. eh, Koalisi perempuan yang kemarin juga menuntut hak mereka untuk dipulihkan, terutama karena pelanggaran HAM itu, yang kemisan itu nggak ditemui Ya. oleh Jokowi itu. Guru-guru bergerombol untuk minta hak nggak ditemui. Jokowi tidak pernah menemui masyarakat sipil yang mendemo dia tuh, karena menganggap bahwa yang nggak penting bagi Jokowi yang penting adalah koalisi partai itu. Bagi Jokowi yang penting adalah memastikan bahwa anak-anaknya itu bisa menguasai beberapa partai politik kan. Yang penting bagi Jokowi adalah beberapa menantunya itu bisa berkuasa di daerah-daerah sebagai wali kota atau bupati. Kan ini buruknya di situ kan. Jadi orang melihat bahwa memang Jokowi kapasitas moralnya nggak ada. Karena tidak pernah melihat bahwa kekuasaan itu hak rakyat, bukan hak dia untuk mengatur-ngatur tuh. Jadi poin ini akan berlangsung terus. Guru besar pasti akan bertemu dengan purnawirawan, lalu dianggap bahwa ya purnawirawan tentara itu sudah berpolitik. Guru besar bukan, dia bukan berpolitik, dia mengevaluasi keadaan dan mengucapkan itu sebagai protes moral. Dan
di di depan seseorang yang tidak bermoral, ya nggak ada gunanya juga proses moral kan. Itu seperti pepatah Latin, Margarita Anteporcos, seperti membuang atau menyodorkan mutiara di depan babi itu nggak, babi nggak memerlukan mutiara tuh. Kira-kira begitu pengertian, kalau saya mau kasar-kasarkan satirnya tuh. Ya, 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 ya. Oke. Nah, tapi kita memang kelihatannya tidak ada harapan bahwa kemudian apapun himbauan dari kampus ataupun seruan moral ataupun apapun itu disambut secara positif dan dipahami oleh Pak Jokowi begitu ya. Saya jadi paham kemudian orang seperti sekelas Profesor Rias Rasid menyatakan bahwa rasanya kita akan sulit untuk mendapatkan orang seperti Jokowi ini 100 atau 200 tahun ke depan gitu. Ini memang ini spesies yang sulit untuk dipahami gitu. Kita baru nyadar, bukan kita baru nyadar, banyak orang baru nyadar kok, kita dari dulu udah sadar bahwa elemen otoritarian pada Pak Jokowi itu dia pakai untuk menutupi incapacity dia tuh. Nah, baru sekarang orang mulai lihat bagaimana Pak Jokowi itu nggak punya kapasitas untuk jadi presiden tuh. Ya mungkin wali kota ya oke lah tuh. Tetapi di atas itu kan mesti ada value, mesti ada perspektif, mesti ada paradigma, mesti ada cara berpikir komprehensif. Tetapi orang bilang ya Jokowi bekerja, iya, tapi dia bekerja hanya untuk hal-hal teknis, bukan hal etis. Padahal pekerjaan teknis itu dengan mudah kita sodorkan pada pemborong aja kan. Dia lupa bahwa dia kepala negara yang mesti menuntun bangsa ini berdasarkan value kemerdekaan, value undang-undang dasar, value Pancasila bahkan itu. Dia nggak ngerti itu. Nah itu yang menyebabkan Jokowi bahkan tidak akan diingat sebagai seorang yang punya kemampuan memberi visi pada bangsa ini. Tentu akan dianggap, ya kan presiden udah ngomong tentang 2020, 2030 bonus demografi. Iya, tapi itu ilusi semua tuh. Presiden udah ngomong tentang istana kepresiden. Iya, tapi itu hanya untuk dia tuh, bukan untuk bangsa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang bangsa, kita lihat tentang disparitas, tentang daya beli yang turun, tentang kemampuan intelektual kita yang drop di mana-mana, tentang indeks-indeks pendidikan kita yang skopus apa-apa segala macam itu kan. Jadi poin kita, dia bukan leader pada akhirnya tuh. Dan kita baru mulai menyadari itu ketika Jokowi di ujung kepemimpinannya ingin memperpanjang kekuasaannya. Kan mestinya beliau tahu bahwa dia tidak boleh lagi bermimpi memperpanjang kekuasaan karena kapasitasnya untuk menjadi leader itu nggak ada. Sebagai dealer oke, tapi sebagai leader betul-betul tidak mampu presiden kita, yaitu Presiden Jokowi. Ya, nah ini Anda tadi menyinggung soal istana dan sebagainya. Emang lagi ramai juga, Bung Rokin. Ternyata kemarin Menteri PUPR itu memberikan penjelasan kepada wartawan bahwa kemungkinan akan disayembarakan kembali itu istana wakil presiden, Bung Roki, yang di IKN karena Pak Jokowi minta direvisi. Padahal itu sudah hasil dari sayembara itu yang terbaik dan kemudian juga sudah dilelang. Tapi rupanya Pak Jokowi sekarang minta direvisi. Orang juga mengkait-kaitkan, loh ini kok Pak Jokowi sampai detail seperti itu? Apa ini karena kaitannya karena Gibran yang akan menjadi wakil presiden? Dan kemudian orang juga bertanya, ngapain juga ya mikirin istana Gibran di IKN? Bukankah Gibran akan berkuasa nanti di Jakarta dengan ketika dia menjadi penguasa aglomerasi Jakarta gitu? Ini kita membayangkan apa sebenarnya di pikiran Jokowi. Dari awal dia bilang itu akan jadi ibu kota negara, berarti yang akan berkantor di situ adalah presiden itu kan, Hmm. dan wakil presiden tentu saja. Sekarang ada mungkin dukunya bisikin, enggak itu buat aja istana wakil presiden yang ada di Pasir Penajam di Kalimantan Timur tuh. Jadi Gibran berkantor di situ tuh, terus Prabowo berkantor di Jakarta misalnya. Kan kita melihat bagaimana kegalauan-kegalauan itu akhirnya harus diterangkan dengan cara mistik. Mungkin tadi bisikan mistik baru bahwa supaya tidak terjadi ketegangan antara Prabowo dan Gibran, maka dipisah mereka tuh. Ini Hmm. Gibran yang di istana Penajam sana di Kalimantan Timur, Prabowo tetap di ibu kota tuh. Lalu Jokowi bolak-balik antara Hmm. iya wakil presiden dan presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Jokowi mau atur semua hal itu. Sesuatu yang bukan saja melanggar undang-undang atau kesepakatan-kesepakatan teknis atau kesepakatan regulasi. Tapi kita nggak ngerti di belakang kepala Jokowi itu apa sebetulnya idenya tuh. Nah Ya. itu yang betul Pak Rias Rasid, bahkan Profesor Rias Rasid bingung ini keajaiban apa yang ada di Indonesia sehingga bertemu dengan orang yang ya betul semua yang diterangkan oleh luar negeri, hari ini tahu besok tempe. Jadi, Ini kelihatannya memang nggak punya ide. Jokowi nggak punya ide tentang bangsa itu. iya, iya. Oke, nah itu saya juga menyimak pernyataan dari Pak
Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ya, ini menarik dan saya kira setelah kita cermati ini multitafsir karena kan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pilkada serentak harus dilaksanakan bulan Oktober bulan November sesuai jadwal tanggal 27 November, bukan bulan September seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Dan ketika kemarin dalam rapat Badan Legislasi Pak Tito itu menyampaikan kalimat yang mendua menurut saya. Kata dia, ya kami pemerintah siap kalau itu dilaksanakan pada bulan September gitu. Tetapi kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan kembali ke bulan November. Tapi ini keputusan kata dia yang akan melaksanakan KPU. Tetapi saya yakin KPU juga akan memilih bulan November. Nah ini juga mulai ini menarik kalimatnya itu. Jadi kan pasti Pak Tito mengerti bahwa Jokowi Ya, menginginkan dia yes, masih bisa mengatur pilkada. yes, saya Kenapa? kira itu. Karena ada anggota keluarganya di situ kan. Nah, Hmm, Tito sebetulnya ngerti itu, tapi dia mesti cari cara untuk ya, membantah Jokowi dengan memakai undang-undang atau memakai Mahkamah Konstitusi itu. yes, Kenapa Tito nggak bilang aja, iya memang itu salah Pak Jokowi, keliru ah, karena regulasinya bilang November itu kan lebih hmm, lega kan. hmm, Justru dengan cara beginian orang anggap loh Tito sebetulnya masih mau menguji Jokowi. Jangan-jangan satu waktu Jokowi panggil Pak Tito dan bilang enggak itu September aja tuh. Lalu Pak Tito datang lagi ke depan, oh karena ada kebutuhan urgensi kedaruratan maka dimajukan September tuh. Kenapa hmm, darurat? Ya karena Presiden Jokowi setelah September mau lengser. Jadi dia mesti pastikan dulu tidak ada kedaruratan setelah dia lengser gitu. hmm, Ini soal yang menyangkut kepastian hukum tuh. Tentu mereka yang berupaya untuk maju di pilkada mulai menghitung-hitung. Ya kalau Jokowi masih ada di situ, ya mending kita mendekat pada Jokowi aja kan, daripada dikerjain. Jadi iya, iya, hal-hal ini tidak membuat kita lega untuk berdemokrasi. Lain kalau Jokowi nggak hadir lagi, maka semua kandidat di kabupaten atau tingkat saat itu merasa ini akan ada free fight, itu akan ada kompetisi terbuka. Nah selama Jokowi masih ada, itu perhitungan politik juga akan berbeda tuh. Bayangkan misalnya kalau Pak Jokowi masih presiden, itu pilkada itu akan lebih buruk dari pilpres itu karena cawe-cawenya akan ada kemana-mana dan iya, tokoh-tokoh lokal itu yang masih feodal justru akan berupaya untuk disogok oleh Jokowi melalui aparat-aparatnya tuh. iya, Maka iya, terjadi lagi politik uang yang lebih masif daripada dari soal pemilu, iya, dari iya. soal pilpres. Kita udah bisa bayangkan itu, Bung Rocky nanti ya, Pilkada Sleman ada Erina Gudono di sana, nanti Pilkada DKI Jakarta ada Kaisang, begitu ya. Terus Pilkada Sumatera Utara ada Bobby. Nanti kita terbayangkan itu sama dengan yang terjadi di Solo ketika Kaisang maju menjadi wali kota Solo waktu itu, lawannya nanti tukang cukur sama tukang jahit. Ini Kan waktu juga ada Gibran gitu. maju. Ya itu yang kita bayangkan ini bagaimana ya Jokowi kan dia mesti lega aja bilang oke ini dibikin ada November dan Hmm. itu harus dibuat ketika saya tidak lagi memerintah tuh supaya Yes. kelihatan fair. Tapi justru dia balik dia mau supaya dia masih atur-atur kan. Jadi Hmm. benar-benar ini orang ini ya Ya kita tadi. mau definisikan itu nggak ada di kamus tuh bahwa perilaku politik seseorang yang diasuh oleh masyarakat sipil datang dari kecemasan bahwa kalau kekuatan politik Indonesia masih dikendalikan oleh elite atau militer berbahaya maka mari kita panggil seseorang rakyat dari Solo itu tiba ke Jakarta. Ternyata dia lebih berbahaya dari semua yang kita pernah bayangkan kan. Jadi keadaan ini yang membuat kultur politik kita ke depan itu akan rusak aja karena Jokowi nggak berhenti pakai segala cara untuk merusak demokrasi itu. Dia Ya. membayangkan pilkada itu sebagai capaian dia terakhir. Dia udah berhasil membawa Prabowo jadi presiden, karena itu dia akan hasilkan juga tokoh-tokoh lokal, terutama keluarga dia yang menguasai dinasti di Indonesia tuh. Jadi Hmm. kelihatannya Jokowi mau bikin ini jadi kerajaan dia. Pada akhirnya begitu Ya, ya, pikiran ya, kita ya. tuh. Saya kira paling mudah untuk menjelaskan bagaimana orang seperti Pak Jokowi ya ini spesies langka gitu yang kira-kira benar Pak saat ini 10, 100 atau 200 tahun lagi kita nggak akan ketemu. Ya, supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam DNA Jokowi ya, kita panggil ahli-ahli genetika untuk melihat tuh, ahli-ahli Ya, psikologi sebetulnya tuh, ya, untuk ketahui bahwa ada jenis kepemimpinan yang seperti ini, yang menghasilkan kekacauan luar biasa tuh, dan itu kita ingat Raja Louis XVI pakai istilah après moi les déluge itu, setelah ya, after me gonna be a disaster gitu, yes. setelah saya akan ada kekacauan. Kira-kira mungkin Jokowi tanpa dia pernah membaca kalimatnya Louis. Louis XVI, tapi dia Hmm. mungkin berpikir begitu tuh. Ya, ya, Dan kita stop. akan bersiap-siap untuk menerima disaster setelah Ya, Jokowi itu. stop. Tapi jangan dilanjutkan cerita tentang Louis 16-nya ya, Bung Rocky.
silakan buka buka sejarah lagi deh, silakan yang penasaran dengan bagaimana nasib Louis ke-16 begitu ya. Oke, Bung Ya, Rocky. ya, kita takut membayangkan itu. Oke. Iya, oke. Makasih Bung Rocky. Ya, Ya, tetap 0%. oke.